yang telah berhasil merubah opini publik Arab pada saat itu telah tertuduh Rasulullah itu apa? Al-Amin. Al-Amin. Sehingga suatu ketika Rasulullah mengajak kaumnya, Rasulullah naik ke atas suatu bukit. Beliau kumpulkan seluruh kaum pada saat itu. Beliau berkata, wahai kaum, seandainya hari ini, seandainya saat ini, saya berkata ada sesuatu di balik bukit ini. Apakah kalian percaya? Apa kata kaumnya? Ya Muhammad, belum pernah serai kami, belum pernah kami melihat engkau berdusta. Memang tiada dusta di antara kita. Mari doa hati yang bijaksana. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membawa tema pidato singkat ini, yaitu optimisme di balik sebuah bencana. Hadirin wahadirat dan motif yang bijaksana. Indonesia saat ini menangis. Kenapa Anda bangga? Indonesia saat ini sedih. Indonesia butuh doa dari kita. Belum selesai musibah yang menimpa negeri kita. Banjir bandang di Wasior, Papua. Mengalih perhatian publik. Belum selesai di sana, Indonesia menangis lagi dengan banjir di Jakarta. Belum selesai cerita ini, ya Allah. Publik awal. Di sana ada tsunami. Belum selesai itu, kita kembali ke Boyolali. Magelang, Gunung Merapi meletus di sana. Siapa yang salah? Indonesia hari ini menangis. Siapa yang salah? Dan siapa yang akan kita salahkan? Apakah pemimpin kita? Mohon maaf kata, semenjak dilantiknya Pak SBY, negeri kita dihantam berbagai bencana. Namun, mari kita ambil sebuah hikmah. Kita mulai. Seorang ahli ibadah pernah berkata, seorang ahli ibadah berkata begini, ketika anak dan istri saya itu sudah berani melawan, ketika tetangga saya itu sudah mencibir, sudah tidak berprasangka baik lagi kepada saya, ketika tikus yang berada di loteng saya itu berjalan lari-lari sana membuat keributan, tidak membuat kenyamanan bagi penduduk di rumah ini, saya merasa saya telah bermaksiat kepada Allah. Itu hal kecil, bro. Ketika tikus berlari, dia telah merasa bermaksiat kepada Allah. Ini kita telah diingatkan oleh Allah berbagai bencana, diingat oleh Allah berbagai musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ayyakulu amanna. Tidak cukup bagi manusia itu hanya berkata, amanah. Kami telah beriman. Kecuali apa kata Allah? Wahum la yusanun. Apakah tidak mereka akan uji? Ujian. Sekali lagi saya katakan ujian. Karena berbagai kemaksiatan kita lihat di Indonesia tercinta. Kita lihat berbagai kemaksiatan. Mulai dari terbentuknya jaringan LGBT. Atau kita istilahkan dengan jaringan perkumpulan lesbi, homoseksual, dan gay. Belum lagi kenakalan-kenakalan para selebriti yang berada di internet, foto-foto senonoh yang dikatakan ini hak asasi manusia. Hak asasi manusia berdalih ke hak asasi manusia. Belum lagi kita lihat pejabat kita yang dengan senangnya memakan uang rakyat di saat rakyat menjerit kelaparan, di saat rakyat menginginkan pertolongan, bahkan mereka studi banding menghabiskan miliaran rupiah. Maka kalau itu menyikapi bencana negeri kita, mari kita ambil hikmah. Kita optimis bahwasanya ini adalah teguran dan ini adalah ujian. Karena realitanya begini, bos. Ketika kita diberi ujian, lantas ketika kita lulus ujian tersebut, apa yang terjadi? Kita naik kelas kan? Sekolah untuk menaikkan santrinya ke tingkat selanjutnya melalui ujian.
untuk lulus menjadi pegawai negeri sipil melalui ujian. Masalahnya sekarang bukan ujiannya. Anda tidak lolos, Anda tidak naik kelas, masalahnya bukan pada soalnya, tapi salah pada jawabannya. Menyikapi masalah dengan selalu optimis, dengan selalu optimis bahwasanya ke depan Indonesia akan maju. Yang pertama, mari kita benak moral, karena sekarang orang pintar itu banyak. Orang pintar itu selangit, orang pintar itu membludak, tapi yang kurang dalam orang yang benar. Spiritualnya, orang yang yakin dan takut kepada Allah dimanapun dia berada. Insya Allah, kalau ini yang terjadi pada saat ini, kalau ini yang memimpin negeri kita, Indonesia ke depan akan menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.